Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan satuan acara penyuluhan dengan judul Edukasi Kanker Tulang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu Minadiro dengan NIM 1521111913070, kelas versi 3A. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Bapak Kepala Desa yang kami hormati, Ketua Karang Taruna, serta kepada teman-teman yang kami banggakan. Marilah acara pada kesempatan ini segera kita mulai. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dengan selamat dan walafiat. Amin. Yang kedua, salawat serta salam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju zaman yang penuh barokah ini. Untuk selanjutnya, di sini saya selaku pembawa acara, pemateri dan penutup akan mengajarkan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara ini ada pemaparan materi, dan yang keempat yaitu bentuk. Sebelum ke pemaparan materi, saya akan memaparkan SAP-nya dan risetnya. Berikut riset dari penyuluhan pada pagi hari ini. Berikut yaitu riset dari penyuluhan pada pagi hari ini. Sebelum pemaparan materi, saya akan membagikan riset terlebih dahulu ya. Ya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang edukasi kanker tulang. Ada yang tahu apa sih kanker tulang itu? Belum tahu. Kanker tulang yaitu kanker atau apa namanya sel-sel jahat yang menyebar pada area tulang di tubuh kita untuk merusak sel-sel baik pada tulang kita. Baik, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Kanker itu merupakan sel-sel jahat yang menyerang pada tulang. Biasanya itu didapat di bagian akhir tulang yang akan menyebabkan kecelakaan. Menurut saya. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang lain? Ada. Baik, saya akan menjelaskan tentang kanker tulang. Kanker tulang merupakan jenis kanker yang menyerang tulang dan dapat diidap oleh anak-anak hingga orang dewasa. Kanker tulang terbagi menjadi dua, yaitu kanker tulang primer dan sekunder.
dinamakan tulang primer, bila mana kanker tersebut muncul dan berkembang langsung di dalam tulang. Sedangkan kanker tulang sekunder adalah kanker yang berasal dari bagian tubuh lain yang melibatkan tulang-tulang. Kanker terjadi ketika sel mulai bertumbuh di luar kendali, di mana sel menjadi kanker kemudian menyebar ke bagian tubuh yang lain. Lapisan luar tulang yang keras tersebut dari tulang kompak atau vertikal melapisi bagian dalam sponggiosa atau trabecula yang lebih lunak. Bagian luar dari tulang ditutupi dengan jaringan fibrosa yang disebut periosteum. Tulang memiliki ruang yang disebut ruang medula yang berisi sumsum tulang. Jaringan yang melapisi ruang medula disebut endosteum. Tulang terbentuk dari dua macam sel, yang pertama osteoblast, yang kedua osteoblast. Osteoblast adalah sel yang membentuk tulang baru. Osteoblast adalah sel yang melakukan tulang tua. Tulang terlihat seolah-olah tidak banyak berubah, tapi sebenarnya sangat aktif. Tulang yang baru selalu terbentuk saat tulang tua mulai larut. Kemudian tanda gejala kanker tulang. Yang pertama yaitu nyeri, kedua pembengkakan, ketiga tulang rapuh. Nyeri, seseorang yang terkena kanker tulang akan merasakan nyeri pada daerah tulang yang diserang, dan nyeri akan semakin meningkat saat bergerak. Nyeri biasanya akan dirasakan terus-menerus hingga malam hari. Pembengkakan, daerah sekitar tulang yang terkena kanker tulang akan mengalami pembengkakan dan berwarna kemerahan. Jika pembengkakan terjadi di tulang yang dekat dengan persendian, maka gerakan akan menjadi sulit dan terbatas. Yang ketiga, tulang rapuh. Kanker tulang menyebabkan tulang menjadi lemah atau rapuh. Bahkan jika sudah parah, jantung ringan atau cedera kecil saja bisa membuat tulang rapuh. Selain itu juga ada pula beberapa gejala lain seperti rasa lepas dan mati rasa saat kanker di tulang belakang menekan persarapan, muncul benjolan pada tulang, tubuh terasa lelah, penurunan berat badan, demam di atas suhu 38 derajat Celcius, dan berkeringat terutama pada malam hari. Pada orang dewasa, gejala nyeri tulang kadang-kadang disalahartikan sebagai radang sendi. Pada anak-anak dan remaja, kadang-kadang disalahartikan sebagai efek samping dari pertumbuhan tulang. Yang ketiga yaitu penyebab. Penyebab kanker tulang masih belum diketahui jelas. Ada beberapa hal yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kanker tulang. Yang pertama, pernah menjalani radioterapi, misalnya karena menderita kanker lain. Paparan radiasi dalam dosis tinggi bisa menyebabkan perubahan pada sel tulang, meski risiko ini sangatlah kecil. Yang kedua, mengalami gangguan tulang, misalnya penyakit Paget atau Molière. Yang ketiga, ada kondisi genetik seperti sindrom Li-Fraumeni yang bisa meningkatkan risiko terkena kanker, termasuk kanker tulang. Yang terakhir, mengidap kanker mata yang langka bernama retinoblastoma atau bayi yang lahir dengan masalah yang punya pusat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kanker tulang. Yang pertama, osteosarkoma, kedua kondrosarkoma, yang ketiga hemisarkoma. Yang pertama, osteosarkoma. Osteosarkoma merupakan jenis kanker tulang yang paling umum. Sel kanker ini memproduksi tulang muda. Penyebab osteosarkoma masih belum jelas diketahui, namun berbagai agen atau status penyakit dihubungkan dengan perkembangan penyakit ini. Gejala awal
yaitu faktor resiko. Faktor resiko kami ulang yaitu yang pertama pernah menjalani radioterapi, yang kedua mengalami gangguan tulang misalnya. Faktor resiko yaitu kelainan genetik, pakai dan radiasi, dan trauma. Kelainan genetik, seseorang yang sedang menjalani terapi radiasi untuk pelaksanaan retinoblastoma berisiko terhadap terjadinya osteosarkoma pada tulang pada yang dekat. Pakai yaitu penyakit pada tulang merupakan gangguan pada proses regenerasi tulang, di mana terjadi proses resorpsi tulang yang berlebihan diikuti dengan peningkatan pembentukan tulang baru. Yang ketiga, radiasi. Dan yang keempat yaitu trauma. Kanker tulang menyebabkan tulang menjadi rapuh bila makin parah, secara ringan saja dapat meningkatkan batas tulang. Selanjutnya yaitu penata laksanaan. Penata laksananya ada 4. Yang pertama yaitu operasi, yang kedua amputasi, yang ketiga kemoterapi, dan yang terakhir yaitu radioterapi. Pada penata laksanaan yang pertama operasi, prosedur ini biasanya dilakukan jika kanker belum menyebar keluar tulang. Bagian tulang atau sendi yang terinfeksi kankernya masih bisa direkonstruksi atau diganti dengan tulang atau sendi buatan walau tidak jarang. Juga langkah amputasi harus tetap dilakukan. Yang kedua yaitu amputasi. Amputasi ini biasanya dilakukan jika kanker tidak berhasil ditangani dengan operasi pengangkatan tulang atau jika kanker tulang telah menyebar, misalnya pembuluh saraf, pembuluh darah, serta kulit. Amputasi ini juga diperlukan jika terjadi infeksi pasca operasi pengangkatan tulang. Yang ketiga yaitu kemoterapi. Kemoterapi merupakan metode pengobatan kanker yang melibatkan pemberian sejumlah obat-obatan. Obat penyakit kanker tulang, obat-obatan tersebut diinfuskan ke dalam pembuluh darah melalui infus. Dan yang keempat yaitu radioterapi. Metode radioterapi dilakukan dengan menggunakan pancaran radiasi untuk menghancurkan sel-sel kanker. Pada kasus kanker tulang, radioterapi dapat digunakan sebelum atau sesudah operasi. Metode radioterapi ini juga dapat dilakukan dengan memperlambat gejala kanker tulang. Pada penelitian tidak bisa sampai kepada derajat apapun. Radioterapi biasanya dilakukan sebanyak 5 sesi dalam seminggu. Setiap sesi biasanya berlangsung beberapa menit. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu pemeriksaan radiologi X-ray, yang kedua yaitu CT scan, yang ketiga MRI atau magnetic resonance image, yang keempat pemeriksaan scan tulang radionuklida, yang ketiga pemeriksaan PET scan atau positron emission tomografi, dan yang terakhir yaitu biopsi. Selanjutnya yaitu cara mencegah terjadinya kanker tulang. Yang pertama olahraga secara teratur, yang kedua asupan kalsium, yang ketiga pola hidup sehat, dan yang keempat menghindari makanan yang dapat memicu kanker, dan yang terakhir yaitu menghindari rokok dan alkohol. Cara pencegahan yang pertama yaitu olahraga yang teratur. Dengan olahraga secara teratur, tulang akan menjadi lebih kuat dan juga padat sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kanker tulang. Yang kedua, asupan kalsium. Kalsium baik untuk kekuatan tulang. Kalsium banyak terdapat pada makanan hijau dan kacang-kacangan. Dengan mengkonsumsi makanan ini dapat meningkatkan asupan kalsium dalam tubuh. Cara pencegahan yang ketiga yaitu pola hidup sehat. Pola hidup sehat merupakan kebutuhan setiap orang yang harus dipenuhi agar tubuh dapat senantiasa sehat dan terhindar dari penyakit. Mulailah membiasakan konsumsi makanan dengan
sebaiknya kurangi atau bahkan hindari saja doa tersebut. Itu tadi materi pemaparan materi pada penyulang kajian ini. Apakah ada yang ditanyakan tentang pemaparan materi tadi? Silakan. Tadi sudah dijelaskan ya. Baik, perkenalkan nama saya Nisa. Saya sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan terkait cara mencegah terjadinya kanker, yaitu salah satunya menghindari makanan yang dapat memicu kanker, yaitu terutama pada makanan-makanan yang berasap. Berarti sekarang kan zamannya kebanyakan makanan-makanan yang dipanggang ya, karena era-era zaman sekarang mengikuti era di luar negeri gitu kan, banyak makanan-makanan yang dipanggang. Jadi dari kita sendiri tidak boleh untuk kebanyakan makanan seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menasihati para remaja yang sering mengonsumsi makanan yang dipanggang seperti itu? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dari Mbak Zaludin ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi dari pemaparan materi tadi? Baik. Ya, perkenalkan, nama saya Kevin, bisa dipanggil Kevin. Tadi sudah dijelaskan oleh mbaknya, yaitu pelaksanaan pada kanker, yaitu salah satunya adalah bakti. Nah, jika pertanyaan saya, jika ada pasien kanker tulang terus diberi kemoterapi, apakah kankernya itu hilang atau bagaimana? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah yang ditanyakan lagi? Baik. Perkenalkan, nama saya Tika. Di sini saya akan bertanya mengenai berapa sih tulang rapuh yang dikarenakan kanker tulang itu tersebut. Saya terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin berdiskusi dulu, nanti saya akan bertanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi Mbak Tika. Usia berapa terjadinya kanker tulang? Kita mengetahui usianya itu juga bisa dilihat dari terjadinya kanker tulang. Kalau kanker tulang osteosarkoma itu sering terjadi pada usia 10 sampai 30 tahun. Kalau sarkoma itu sering terjadi pada wanita berusia di atas 40 tahun. Selanjutnya sarkoma Ewing itu lebih sering terjadi pada usia 10 sampai 20 tahun. Selanjutnya kordoma itu lebih sering menyerang pada pria berusia 30 tahun ke atas. Fibrosarkoma lebih sering menyerang pada orang dewasa berusia 40 tahun ke atas. Dan yang terakhir yaitu ginjal tumor lebih sering pada usia 40 tahun ke atas juga. Apakah bisa menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Edwin ya. Kemoterapi itu juga salah satu pengobatan dari kanker. Tetapi sebenarnya kemoterapi juga bisa diselangi dengan pengobatan yang lain seperti operasi. Kalau kanker tulangnya itu berkelanjutan tidak disembuhkan bisa dioperasi dan bisa juga diselangi dengan radioterapi. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Dan saya akan menjawab dengan pertanyaan terakhir dari
bagaimana itu menjelaskan bagaimana kalau seringnya makan makanan yang dibakar itu terjadinya kanker, dan kanker itu kan ada stadiumnya. Salah satunya yaitu kayak terjadinya kanker tulang. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kurang pada saat menjawab pertanyaan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat nih. Ini salah satu pasien saya yang agak dramatis sih, dramatis dan penuh perjuangan sungguh. Karena pertemuan pertama dengan saya pun saya tanya, yang sakit siapa Pak? Anak saya, usia berapa? SD kelas berapa ini Bu? Kelas 7. Oh, SMP kelas 1. Dia sakit tumor di tulangnya. Dia dulu pincang dan gak bisa jalan, dan sekarang ya alhamdulillah udah membaik. Ini udah pertemuan ketiga sih. Cuma waktu itu kan challenge-nya gini, anak ini tumor tulang dan dia harus dioperasi, dan saya cuma dikasih waktu 15 hari. Gimana caranya anak ini biar gak operasi, biar kakinya ini gak kepotong yang sebelah kiri. Dan alhamdulillah setelah 15 hari itu, gak nyampe 15 hari Bu ya, anak ini bagus perkembangannya. Seminggu ya? Yang kedua seminggu. Seminggu ya? Seminggu udah oke. Dan dia udah bisa mulai berjalan, mulai normal. Dan gak jadi operasinya, mudah-mudahan terus membaik anak ini. Dan sembuh kembali seperti biasa lah, normal kembali. Tahan Le. Tahan Le. Satu lagi. Bonus 1. Hah? Dulu dia nangis pertemuan pertama ya Bu ya? Iya, pertama. Hari ini saya mendapat tantangan yang luar biasa dari pasien saya yang tadi yang menderita tumor tulang. Artinya dia memberi saya waktu 15 hari untuk menggagalkan dia operasi kakinya. Jadi biar nggak dipotong kakinya. Kemarin besar sekali. Membengkak seperti ini, padat sekali dan mengeras kayak batu. Nah sekarang dia empuk sudah. Tapi masih ada nih. Cuma nggak sesakit dulu. Nih. Nih. Tahan. Tumor yang tumbuh pas di bawah kulit tapi tembus tulang. Makanya disebut dengan tumor tulang. Nah, itu kebanyakan kalau dia cuma diangkat di sebelah sini, diiris sebelah sini, kan otomatis ini keroak. Artinya keroak kan bolong ini di sini sudah. Kalau ini dibuang. Nah, kalau dia masih nempel di jaringan, pada akhirnya dia tumbuh lagi. Nah, yang ditakutkan pada akhirnya apa? Tindakan berikutnya, amputasi. Makanya 15 hari kita dikasih waktu biar anak ini nggak kepotong kakinya. Dan alhamdulillah sukses kita. Cuma masih ada sisa ini. Nih. Makanya masih saya kasih jatah kontrol biar cepet habis nih. Tahan. Tahan sayang. Udah hampir sama, cuma ini kan masih, dia tipis kan ini kan. Ini kan masih ada sedikit bengkak kan. Karena baru kempes dia. Miring deh. Yang pertama yang jelas kita menghentikan penyebarannya itu, karena dia kan udah mulai mau naik ke atas. Yang pertama saya hentikan itu dulu. Untuk pertemuan kedua ternyata saya observasi dan evaluasi lagi, tumornya itu terhenti untuk penjelarannya ke atas.
dan cenderung malah semakin mengecil dan menyusut. Tahan. Tahan, belum. Satu lagi. Bonus satu lagi. Diskon lagi. Promo satu. Awalnya kan jatuh di sekolah. Langsung ibu bawa ke dokter, di ronsen gitu loh. Keluar ada hasilnya. Katanya ada tumor di kakinya katanya. Tapi masih tumor jinak dah, cuma kayak ada pengeroposan di tulang katanya. Jadi solusinya cuma satu, operasi katanya. Satu lagi, bonus deh, diskon satu, tak imbui, THR satu, satu lah, bonus. Sakit? Enggak. Sakit sekali di bagian kaki kiri semuanya, agak pincang. Nggak pincang lagi, kayak nyeret-nyeret, gerak bisa, cuma kan dipaksain itu sakit dia. Coba tekuk, tendang, lagi, satu lagi. Yuk, berdiri, duduk, pelan, berdiri dulu. Coba jalan sini, nggak usah tongkat, pelan. Lagi, sana, keluar sana, buka pintunya. Pelan dulu, jatuh lagi nanti. Pelan nih. Terus pelan. Terus. Balik sini nih. Pelan. Terus. Lagi. Alhamdulillah, Allah berkata lain. Pada akhirnya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, dan si anak itu udah berangsur membaik dan cenderung mulai mau sembuh. Amazing lah menurut saya. Jadi ekspektasi saya nggak sebesar itu sebenarnya sih, dengan jangka waktu yang cuma 1 minggu kan pertemuan pertama, tapi dia udah mulai jalan, mulai sempurna, dan tumornya mengecil itu luar biasa menurut saya. Kan lumayan, jalannya udah hampir sempurna lagi, udah kayak dulu, udah pincang dia sudah, dan jatuh udah kan. Alhamdulillah pertemuan ketiga ini hasilnya sesuai yang dia harapkan dan sangat memuaskan. Yang penting udah operasinya udah gagal, tumornya udah sangat mengecil sekali, tinggal finishing lah, penyempurnaannya aja. Karena kalau anak kecil gini saya kasihan sekali Mbak Eca. Kenapa? Saya ngelihat dia masa depannya masih panjang. Kalau dia sampai operasi, potong kaki kirinya, masa depannya selesai. Nah, makanya itu kita prioritas, kita kasih fasilitas untuk kontrolnya dia, terserah mau dia mau berapa hari, dan saya bantu, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Operasinya gagal, dia udah bisa jalan tanpa tongkatnya, dan sekarang juga udah mulai aktivitas, besok dia mulai bisa sekolah dan ikut ujian. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat terus kamu ya, gak jadi operasi. Ini nanti kalau udah oke, semua udah oke, ini jangan dibuang. Kenangan boleh, atau dikasih ke orang yang lebih membutuhkan. Anggap saja ngebuang penyakit katanya orang ya. Oke. Semoga cepat sembuh, bisa masuk pondok lagi. Buat teman-teman yang kayak aku, semangat berobatnya. Terkadang ya juga ada kasus baru sekarang sih. Nah, kalau di rumah katanya nggak hidup, kalau di rumah hidup itu. Ini jangan dicoba di rumah ya. Kalau titik ini saya nggak recommended kalau yang lidah, karena salah tarik bukan bisa ngomong, bisu. Oh alah, emakku